Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Angga Febriano. Nah, pada video kali ini kita akan berbagi tentang langkah-langkah melakukan klasifikasi tutupan lahan secara manual menggunakan metode digitasi manual ya kawan-kawan. Berdasarkan citra satelit selama 12 tahun, time series ya, berurutan. Yang mana nanti akan terlihat dari citra satelit tersebut kita convert menjadi SHP secara manual, kemudian nanti akan terlihat perubahan per tahun di suatu areal tersebut berdasarkan OI yang sudah disediakan. Nah, nanti output dari pelaksanaan klasifikasi tutup lahan ini nanti dapat berupa peta tutupan lahan per tahun dengan layout ya tentunya. Nah, tapi di video kali ini kita hanya sampai outputnya sampai cukup JPEG dan data tabulasi saja atau diagram ya teman-teman, karena mengingat waktu, kita mengejarkan waktu agar video tidak terlalu lama, karena di sini kita ada lebih kurang 12 scene atau 12 tahun yang akan kita lakukan pengolahan digitasi tutupan lahan. Nah, berikut data yang akan kita lakukan pengolahan. Data citranya, nah 2010 sampai dengan 2021. Baik, coba kita langsung saja kita add ya teman-teman, langsung ke ArcGIS-nya. Nah, ini adalah AOI-nya. AOI tutupan lahannya. Kita langsung add data. Mulai dari yang 2010 kita add langsung. Nah, kita uraikan satu-satu aja ya. Nah, di 2010 ini data yang tersedia itu setelah kita cek itu hanya tersedia data Landsat 7 atau Landsat 5, karena Landsat 8 itu baru mulai beroperasi di Indonesia di tahun 2013. Nah, kemudian untuk Landsat 5 itu resolusinya 30 meter per pixel. Kalau yang Landsat 7 ini sudah 15 meter per pixel, sudah ada pangkromatik 15 meter. Jadi kita gunakan Landsat 7. Hanya saja di Landsat 7 ini ada kekurangannya, ada gap. Gap itu garis-garis blank-blank hitam. Kemudian itu sudah kita koreksi ya. Nah, kemudian hasilnya seperti berikut ini. Masih kurang bagus, tapi lumayan lah. Kemudian 2011 kita add, di sini ada World View 2. Nah, ini World View 2, pindahkan ke bawah. Nah, World View 2 ini resolusinya adalah 50 cm per pixel. 50 cm per pixel dari Maxar Teknologi. Kemudian di 2012 kita menggunakan Landsat 7 juga. Nah, ini Landsat 7 2012, kita pindah ke bawah. Landsat 7 resolusi 15 meter per pixel. Kemudian lanjut di 2013, kita lanjut 2013, kita menggunakan Pleiades Pleiades 1. Nah, ini resolusinya adalah 50 cm per pixel. Nah, ini. Kemudian kita lanjut di 2014, kita menggunakan World View 2. Resolusinya juga 50 cm per pixel. Kemudian lanjut lagi di 2015 kita menggunakan Spot 6. Nah, Spot 6 ini dari Airbus juga teman-teman. Ini resolusinya 1,5 meter per pixel. Nah, kemudian lanjut lagi di 2016, sama juga Spot 6 1,5 meter. Pindahkan ke bawah. Kemudian lanjut di 2017. Nah, ini pindah ke bawah. Kemudian lanjut 2018. Spot 6 juga 2018, 1,5 meter per pixel. Kemudian 2019 menggunakan Spot 7. Nah, ini
1,5 meter juga per pixel, jadi spot 6 dan spot 7 resolusinya sama. Kemudian di 2020 kita menggunakan Pleiades 1, resolusinya 50 cm per pixel. Lanjut di tahun 2021 terakhir kita menggunakan spot 7. Nah ini. Nah jadi seluruh citra satelit ini tadinya sebenarnya datanya masih raw ya kawan-kawan. Raw itu masih mentah, masih ada yang berceceran pita bandnya. Kemudian multispektral dan pengkromatiknya juga masih berpisah dan juga belum dilakukan orto, masih belum ada koordinat, kemudian juga belum orto rektifikasi, kemudian belum dikoreksi warnanya, jadi warnanya belum setajam ini. Kemudian kan semuanya sudah tinggal digunakan ya. Nah jadi ini adalah data hasil pengolahan citra satelit. Ini udah jadi datanya, seperti yang di Google Map teman-teman lihat. Itu datanya juga udah jadi, citra satelit yang udah jadi. Nah oke. Selanjutnya setelah data-datanya lengkap, nah tapi dikarenakan data Landsat 7 dan Landsat 2010 dan 2012 nya nggak bagus, jadi kita sepakati aja, kita hapus aja ya kawan-kawan ya. Jadi kita nggak melakukan klasifikasi di 2010 dan 2012, kita hapus. Nah jadi yang kita gunakan hanya yang resolusi tinggi saja. Oh ya, jadi Landsat dan Citra Sentinel itu kategorinya masih citra satelit resolusi menengah. Sedangkan ini yang kita sisakan hanya yang resolusi tinggi berbayar. Oke, kita lanjut, kita mulai lakukan digitasi. Nah, untuk melakukan digitasi tutupan lahan di time series pada citra satelit disarankan untuk dimulai dari yang tertua. Nah, ini kita mulai dari yang tertua 2011. Jangan dimulai asal-asalan atau dari yang terbaru, atau apalagi dari tengah. Dari tengah itu sangat tidak memungkinkan. Nah, di sini kita langsung aja mulai. Ini kita ekspor aja AOI-nya. Kita buat ekspor. Nah, di sini langsung kita SAP. Di sini kita buat 2000, tutuplah 2010. Save. Oke, export. Nah, ini AOI-nya kita matikan. Kalau perlu kita hapus saja. Nah, ini kita transparankan. Nah, begini. Oke teman-teman, nah jadi kita langsung mulai lakukan digitasi yang pertama. Di sini kita lakukan dulu paling gampang itu dari bangunan. Nah kita mulai dari yang bangunan ya, lahan terbangun. Kita langsung skill kanan, edit, start editing. Nah jadi kita nggak menggunakan yang ini, apa istilahnya ya, bukan digitasi sih, bukan begini, enggak begitu, tapi kita menggunakan fitur cut polygon tools. Nah jadi kita klik, ini kita select dulu. Nah ini setelah ini garisnya biru stabilo, kemudian kita gunakan tools cut polygon tools. Nah kita mulai dari polygon yang ini, yang gede ini, tek. Nah satu udah keklip. Jadi kalau di sini nanti tidak ada error yang poligon bertampalan, beradu dan segala macam. Jadi ini kita cek aja nih ya. Luasnya tadi 98,9 atau kita sebut aja 99 hektar. Jadi nanti ketika kita klik cut polygon tool semuanya, ketika kita kalkulasi seluruh jumlah luasannya, nah itu nanti luasannya ketemu 99 hektar. Oke, lanjut agar tidak memakan waktu ya. Kita lanjut. Ini cepat aja teman-teman ya. Kita lanjut klip lagi terus. Kita klip terus.
kalau kalian ini nanti kalau bisa harus lebih detail ya kawan, ini karena hanya sekedar contoh aja, jadi kita buru-buru karena kita terkejar oleh waktu. Oke, ini juga ada bangunan, lahan terbangun. Oke, nah ini udah habis. Jadi untuk lahan terbangun atau pemukiman udah habis. Kita tinggal gabungkan. Nah, ini kita select yang di luar pemukiman, berarti ini di luar pemukiman. Nah, ini ke bawah adalah pemukiman atau lahan terbangun, kita select. Nah, kemudian kita lakukan merge. Oke. Nah, ini mereka sekarang udah menjadi satu atribut. Nah, contohnya nih kita klik satu yang ini. Nah, semuanya langsung terselect. Oke, di sini kita stop editing dulu. Kita tambahkan di sini. Ini luas ada, udah ada. Kemudian kita tambahkan poin di sini penutupan lahan. Tipenya teks. Oke. Nah, kita start editing. Nah, ini. Kemudian kita buka atribut, kita masukkan di sini buat aja lahan terbangun. Untuk penamaan di sini, penamaan dan kategori kita yang kita gunakan saat ini ikut kehutanan aja. Karena ada beberapa standar tutupan lahan itu beda-beda. Beda BIK, beda kehutanan, BPN mungkin punya sendiri juga. Oke, kita lanjut lagi. Kita tambah sini simbol toponimi teks. Nah, ini opsional aja. Toponimi PM, pemukiman, lahan terbangun, PM. Kita tampilkan labelnya agar kita tahu mana yang udah dinamakan, mana yang belum. Oke, bold. Nah, itu PM. Kita kasih outline biar lebih jelas. Oke, nah ini PM. Semua PM sudah kita digitasi. Ini masih ada satu ya. Nah, select, kemudian ini, kemudian kita buka atribut table, kita gabung ke lahan terbangun. Maaf. Kita merge. Nah, udah PM ya, udah langsung berlabel PM. Nah, oke. Kita stop editing, santai dulu. Nah, setelah PM, kemudian kita lanjut ke berikutnya. Baik, kita langsung aja bikin di sini tabel Excel-nya. Nah, untuk formatnya ini sambilan ya, sambil jalan yang tadi ini juga jalan. Di sini kita buat tahun 2010, 11, 2012,
sampai 2021. Nah, kemudian di sini tadi penutupan lahan. Nah, ini kita beginikan. Bold juga. Nah, di sini kita buat ini tahun. Nah, di sini kita buat lahan terbangun. Jadi pada areal kita save ya. Kita save dulu. Desktop. Tabulasi. Atau diagram. Oke, kita save ya. Jadi ini lahan terbangun. Jadi pada AOI ini tutupan lahan yang ada itu salah satunya lahan terbangun. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut yang kedua. Kita lanjut lagi tutupannya, kita pilih yang ini, yang hijau banyak ini. Nah, ini kita pilih. Ini merupakan sepertinya ini mangrove. Kenapa mangrove? Karena ini berada di pinggiran sungai dari muara pantai. Nah, ini mangrove. Kalau homogen seperti ini di pinggiran pantai, ini mangrove kawan-kawan. Nah, ini bisa terlihat ya perbedaan warnanya. Nah, ini mangrove. Dipastikan ini mangrove. Nah, ini mangrove. Nah, sini udah savana atau semak belukar. Beda warnanya kan? Nah, kita lanjut. Oke, kita pilih. Kemudian kita langsung dari sini, karena yang di sini ini perkebunan, yang cepat aja. Kemudian yang ini, oke. Nah, mangrove hanya dua ini. Kita cek yang lain nggak ada. Kemudian yang dua ini kita seleksi, kemudian buka attribute table, kita merge, kita kasih namanya mangrove. Kemudian untuk kodenya kita buat di sini hutan mangrove primer dengan toponim kode HMP. Oke. Kemudian kita save. Kemudian kita tambah juga di tabelnya hutan mangrove primer. Ini tadi huruf kecil aja. Oke. Kita lanjut lagi di sini. Gawat ya kawan-kawan, baterai kameranya udah hampir habis. Selanjutnya kita pilih yang rawa. Start editing. Nah, ini rawa. Kita langsung cut polygon tools. Ini rawa, kemudian ini juga rawa. Kemudian yang ini juga rawa. Kita seleksi dulu, kita gabungkan lagi, kemudian gabungkan. Nah, kita lanjut lagi cari rawa yang lain. Nah, ini juga rawa yang hitam-hitam ini.
Ini juga rawa. Ini juga rawa. Belukar rawa ya teman-teman. Kemudian ini juga rawa. Ini juga rawa. Oke, kemudian kita gabungkan rawa dengan rawa. Oke, lanjut kita kasih nama setelah rawanya penuh. Kita tulis di sini rawa dengan toponimnya RW. Nah, itu. Lanjut ke sini juga kita buat rawa. Nah, oke, kita save teman-teman. Save, stop editing, save. Ini juga kita save projectnya. Nah, selanjutnya kita yang lahan terbuka. Yang lahan terbuka atau tanah terbuka. Nah, ini tanah terbuka. Lanjut. Ini juga. Kita stop di sini. Kalau yang ini bukan tanah terbuka ya, yang ini pertanian. Ini kita isi dulu. Tanah terbuka. Oke.
Kemudian ini karena buru-buru ya teman-teman, jadi karena buru-buru agak kacau-kacau sedikit. Nah, ini juga T, kemudian yang ini juga ini masih tergabung yang di bawah. Nah, ini sampai ke sini. Nah, itu. Dan ini kita tunjuk sebagai T juga, tanah terbuka. Kemudian yang ini jalan itu kita tetapkan sebagai lahan terbangun atau tanah terbuka. Jalan kita tetapkan sebagai tanah terbuka aja ya. Kita sepakati. Oke, kemudian kita gabung dengan T. Oke, di merge. Kemudian yang ini ada Oke, ini juga T. T, ini T, ini ada sedikit juga T. Oh sudah, belum, ini T. Nah ini juga T. Ini karena tidak digarap, kita sepakati ini masuk ke T. Nah ini juga. Ini T. Oke, kemudian
Nah, ini juga T, tanah terbuka. Oke, kita stop editing. Sepertinya T sudah habis. Oh, ini masih ada T terakhir. Nah, ini T. Oke, nah itu T. Oh, ini juga ada sedikit. Ini sampai sini kita ambil saja semua. Ini ke sini T. Oke. Nah, begitu. Nah, itu T, tanah terbuka. Tambahkan di sini tanah terbuka. Oke, kita lanjut lagi. Kita cek lagi satu-satu teman ya. Ini karena ada yang belum bernama, coba kita cek zoom to. Nah, ini belum. Ini zoom to. Ini juga T. Kita cek lagi. Ini zoom to. Nah, ini kita masukkan ke atas. Baik, lanjut lagi. Ini zoom to. Masukkan ke samping. Ini zoom to, belum bernama. 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 Oke, kita lanjut ke pertanian atau perkebunan. Nah, ini perkebunan PK. Ini kita PK, kita buat statusnya PK. Nah, ini perkebunan. Kemudian di sini PK. Ini juga PK. Sebenarnya ini kayaknya kelapa biasa. Tapi kelapa itu kan masuk ke komoditas perkebunan. Kemudian ini perkebunan PK. Ini lagi PK. Nah, ini PK. Perkebunan PK. Lanjut. Nah, ini full PK sepertinya. Ini oke, ini perkebunan PK. Oke, udah PK. Kemudian semua PK kita gabungkan. Semua yang PK kita merge.
save, edit. Kita lanjut ke pertanian. Ini pertanian, kita bersihkan. Kasih nama pertanian PT. Lanjut, kemudian pertaniannya ini juga. PT. Ini juga separuh. Ini gabung ke PT. Baik, habis teman-teman. Ini masuk ke PK nggak ya? Boleh kita masukin ke PK aja. Ini PK. Oke. Kita cek. Kita tambah di sini pertanian. Nah, oke, kita stop editing. Nah, jadi ini masih ada yang kosong. Yang kosong coba kita cek. Nah, ini yang kosong yang kayak gini. Kemudian kita cek lagi. Nah, itu. Jadi yang kosong ini rata-rata hanya semak belukar atau savana. Zoom to. Baik. Nah, jadi ini semuanya tinggal yang savana atau semak belukar. Baik, di sini kita sepakati, kita blok semua yang belum. Oh, ini. Ini. Oke. Jadi ini kita blok, kita gabungkan jadi satu dan kita jadikan savana padang rumput dengan kode toponimnya S. Oke. Savana. Nah, jadi tutupan lahan untuk tahun 2010 udah jadi. Nah, ini kita tinggal hitung luas. Ini stop editing. Oke. Ini kita hitung luas. Hektar. Oke. Nah, kalau udah seperti ini udah gampang teman-teman. Gawat, baterai saya tinggal 38%. Ini kita copy yang savana padang rumput, copy, kita pindahkan ke sini, paste. Nah, lanjut ke ini, copy pertanian. Lanjut yang ini hutan mangrove primer, HMP, hutan mangrove primer. Di 2010 taruhnya ya, ini perkebunan belum ditulis. Oke, lahan terbangun. Lanjut rawa. Tanah terbuka. Oke, ini semua sudah terisi. Ini kita hapus sisa kolom.
ini hektar 2,62 hektar dan seterusnya. Kemudian untuk 2000 berapa ya, maaf ini jadi ini tadi 2011 ya, ini tuplahnya 2000, salah nama, jadi ini tuplah 2011. Kita delete. 2010 nya Landsat, tadi kita sepakati untuk dihapus. Nah begini. Oke, kita stop editing. Ini udah jadi. Kita rename namanya, rename 2011. Oke, kemudian kita masukin lagi, ini 2011 ya teman-teman. Kemudian kita tulis jumlahnya belum ya di sini ya. Kita tulis jumlah (98,9 hektar). Jumpa kan angkanya kan ya? Jumpa kan ya sama angka yang di awal. Nah, nanti harus jumpa terus angkanya. Lanjut. Nah, untuk berikutnya 2012 atau 2013. Nah, ini kita tinggal ekspor lagi. Ekspor si yang tahun sebelumnya ganti jadi 2013. Oke. 2011 kita hapus. Nah begitu, jadi ini tuplah 2013. Nah caranya ini kita matikan si Citra 2011, kita ganti ke yang Piliades 2013. Nah kita lihatlah di sini apa saja yang berubah. Apa yang berubah? Nah ini contohnya, ini RW. Di sini tadinya di 2011 ini rawa, kemudian ditimbun menjadi tanah terbuka dan lahan terbangun. Nah kemudian ini kita edit, start editing ini. Nah caranya ini kita begini kan, exploit multipart feature, kita beginikan dulu. Nah kemudian dia udah menjadi spot-spot masing-masing. Kalau sudah begini bisa kita gabungkan ke mana ya, kita gabungkan menjadi T terlebih dahulu. Ini kita gabungkan dengan T. Nah itu T, kemudian ini kita bagi, ini RW. Nah ini masuk ke T, jadi T dulu. Mana lagi ini yang berubah? Nah ini juga berubah. Ini jadinya gabung ke T. Kita gabung ke T terlebih dahulu, nanti baru kita PM kan. Nah oke, sepertinya yang berubah hanya itu yang berubah. Oke, bisa teman-teman lihat nggak ada lagi yang berubah. Nah ini bertambah satu pondok. Kita masukkan ke PM. Lanjut, yang tadi kita perbaiki yang ini. Nah caranya begini, kemudian kita cut polygon tools. Ketika dia di cut polygon tools, dia masih mengikuti polygon aslinya yaitu T tanah terbuka.
nanti baru kita klasifikasi ulang. Nah, begini. Nah, kemudian baru kita select. Ini shift, klik, 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 klik. Dan kita klik juga salah satu PM. Ini PM. Kita merge. Nah, ini ketik-ketik yang kita klik yang saat dia menghijau itu yang PM. Nah, kita oke. Nah, berubah ini jadi PM semua. Nah, oke. Nah, ini ada bangunan bertambah di sini 2. Sebelumnya nggak ada ya. 3, malah di sini juga nambah. Kemudian ini juga kita cut polygon tools. Cut polygon tools. Ini juga nambah. Kita stop editing. Kemudian kita buka. Nah, ini tadi karena ada yang kita explode, kita gabungkan kembali. Shirawa. Merge lagi. Pastikan ini nggak ada lagi yang duplikat, udah di merge semua. Stop editing. Nah, kemudian ini sudah jadi. Kemudian kita calculate ulang si citra apanya, si tutupan lahannya yang 2013. Oke, nah ini dia, kita langsung copy 2013 lahan terbangun. Kemudian mangrove primer, savana, tanah terbuka, perkebunan, pertanian, rawa. Oke, kita save. Jadi udah selesai 2 tahun tutupan lahan. Kita lanjut ke 2014. Nah, 2014 caranya sama seperti tadi. Kita langsung aja tuplahnya ini kita ekspor. Nah, kita ganti jadi 2014. Tutupan lahan yang setahun sebelumnya kita ekspor jadi citra yang berikutnya. Jadi tutupan lahan berikutnya. Nah, itu ini kita hapus, kemudian ini kita ganti warnanya. Hello, kemudian tampilkan label toponim. Sama caranya seperti tadi, kita cek apa saja yang berubah. Kita cek. Nah, jadi di 2014 itu tidak banyak perubahan. Ada satu bangunan di sini. Nah, ini saja. Ada satu bangunan di rawa ini. Kita PM-kan. Oke, stop editing. Hanya itu saja ya teman-teman. Kemudian kita calculate ulang. Nah, kita copy di 2014. Lahan terbangun. Hutan mangrove primer. Savana. Tanah terbuka. Perkebunan. Nah, ini
kemudian pertanian, rawa. Nah, bisa teman-teman cek ya. Jadi jumlah total akhirnya angkanya ketemu sama, nggak ada komanya pun nggak ada perbedaan. Oke, kita lanjut 2015. Aduh, maaf teman-teman, jadi tadi kita setelah bikin tublah lupa ganti citranya. Kita cek ulang ya, kita cek ulang. Nah, ini yang 2014, tadi ternyata masih 2013. Kita cek. Nah, ini 2014 world view. Pantesan nggak ada perubahan. Nah, di sini udah banyak perubahan. Ternyata banyak perubahan. Ini ada PM. Ini PM. PM di sini sudah dirobohkan. Jadi kita gabungkan yang ini ke ya, tutuplah sekitarnya, hilang. Kemudian ERW PT. Nah, ini ada bangunan baru. Jadi PM. Nah, PM ini T. Lanjut. Nah, di sini juga ada perubahan. Juga ada tambahan. Ini kayaknya bangunannya tambah gede deh. Oh, enggak. Nah, di sini ada bangunan tambahan di sini. Nah, oke. Di sini nggak jadi. Stop editing 2014. Kemudian kita merge lahan terbangun ke lahan terbangun. Pastikan tidak ada yang double. Stop editing. Kita calculate. Hutan mangrove primer 2014. Lahan terbangun perkebunan, pertanian,
rawa, savana, tanah terbuka. Oke. Kita lanjut ke 2015. Hidupkan yang citra satelit 2015. Kemudian untuk kelas 2014 kita ekspor 2015. Ini kita buang. Ini kita setting seperti biasa. Nah, jadi sudah ada banyak perubahan lagi. Seperti ini rawa-rawanya udah mulai ditimbun nih. Kita cari perbedaannya di sini kawan-kawan ya. Sini PM sudah. Nah, sini RW-nya kita ganti. RW kita explore. Nah, RW ini kita gabung ke tanah terbuka. Nah, RW-nya hilang. Dan ini bertambah satu bangunan. Belum, ternyata ini hanya taman. Ini taman. Lanjut ke bawah kita cek. Nah, ini ada banyak bangunan. Kita cut dulu, ini menjadi T. Ini juga T. Ini dan ini. Kemudian ini kita ganti menjadi savana karena sudah hijau. Ini menjadi savana. Ke savana. Nah, ini dia. Kemudian tanah terbuka pemukimannya kita tekan polygon tools. Ini. Oke, udah jadi PM. Nah, di sini PM-nya banyak, perkembangan pembangunannya berjejer ya. Jejer-jejer dari RW kemudian ditimbun. Kita jadikan T terlebih dahulu. Nah, setelah T baru kita digitasi. Oke, sudah jadi PM. Kemudian, nah ini sininya tadi rawa sudah ditimbun. Nah, ini di tanah terbuka. Ini kita potong. Nah, ini gabungkan menjadi tanah terbuka. Ya, hilang.
RW-nya hilang. Ini apa nih? Lahan terbangun. Ini oke, kita lanjut. Astagfirullah. Nah. Oke, lanjut lagi. Ini tiba-tiba kok jadi basah. Oh, jadi karena ada timbunan. Rawanya jadi berkembang di sini. Oke, ini kita jadikan rawa. Ini juga. Ini dan RW. Oke, di RW banyak yang berubah ya di 2015. Kemudian ini juga naik nih ke atas RW-nya. Ini tadinya apa ya? Oh, RW ini bangun RW ya, benar. Oke, kita lanjut. Oke teman-teman, kayaknya ini udah semua. Nah, di sini rawanya mulai naik airnya di sini karena di sini ditimbun. Jadi airnya ngalir ke sini. Dari yang tadinya biasa aja. Nah, ini berubah jadi RW. Oh, ini tanah terbuka dulu nih. Nah, ini kita ganti jadi RW. Stop editing. Ini udah jadi T. Ini digunduli. Kemudian yang ini juga. Jadi ini dan ini bergabung menjadi T, tanah terbuka. Oke. Ini tadinya savana ya. Ini kita ulangi lagi. Ini di-explode dulu. Ini menjadi tanah terbuka.
Ini udah jadi savana, berubah ini mah. Gabung ke savana. Baik, kemudian apa lagi ya? Sepertinya udah. Lanjut kita klasifikasi. Kita hitung luas. Ini kita merge dulu. Pastikan nggak ada yang double seperti biasa. Oke, kita stop editing. Kita copy 2015 hutan mangrove primer. Kemudian lahan terbangun, perkebunan, pertanian, rawa, savana, tanah terbuka. Oke, luasnya ketemu ya teman-teman ya, 98,2. Lanjut ke 2016. Oh itu dia. Nah ini, kemudian ini kita matikan, hidupkan 2016. Nah ini Citra Sport 2016. Nah dan untuk belahnya SHP-nya kita ekspor, kita copy paste menjadi 2016. Kita buang, kita hollowkan lagi. Lanjut kita lakukan scanning dari atas apabila ada perubahan. Nah di sini ada perubahan. Nah yang tadinya ini kosong tidak ada pemukiman, ini hanya perkebunan. Kemudian sekarang ada pemukiman dan tanah terbuka. Nah kita mulai start editing. Kita explode dulu. Oke, selanjutnya kita kan PM. Kemudian ini menjadi tanah terbuka. Lanjut. Kemudian di sini ada PM juga. Lanjut. Nah, ini ada pemukiman baru di sini. Ekspor dulu. Ini kita gabung ke PM. Lanjut. Nah, ini ada yang baru ya kawan-kawan ya. Nah, ini tadinya RW, kemudian udah ditimbun. Tuh, ditimbun, tuh. Jadi ini perumahan-perumahan bekas rawa. Ditimbun. Ini kita ekspor dulu. Nah, ini kita beginikan. Ini masuk ke P.
Kemudian ini juga masuk ke savana nih. Savana. Nah, kemudian si bangunannya kita masukkan ke PM. PM. Lanjut lagi di sini. Nah, ini juga PM baru. Oke, nah ini juga ada PM baru. Lanjut. Lanjut. Nah, ini juga PM baru. Oke teman-teman, nah sepertinya udah nggak ada lagi yang berubah. Itu saja. Ini karena kita buru-buru ya, jadi kalau misalnya ini pesanan orang pasti saya juga lebih detail kayak gini nih. Nah ini pasti saya detailkan, ini kita masukin ke tanah terbuka seperti jalan yang baru ini. Kemudian juga digitasinya lebih rapi, atap per atapnya. Nah ini juga saya pasti saya T kan, tapi ini karena buru-buru, dikejar waktu, diburu waktu karena lagi buat tutorial ini, kita cepat-cepat aja. Oke, selanjutnya kita save editing. Oh ini ada terbuka sedikit penambahan ini. Oke, sudah. Kemudian kita rapikan tabulasinya. Kita merge. Kemudian kita merge. Dan jika kita merge. Nah, oke. Stop editing. Kemudian kita hitung luasnya seperti biasa. Kita copy ke tabel 2016 dan mangrove primer, lahan terbangun, perkebunan, pertanian, dan rawa, savana, tanah terbuka. Oke, kita lanjut ke tahun 2017. Ini yang sebelumnya kita ekspor, kita copy menjadi 2017. Oke. Label. Lanjut.
Nah, kita cari lagi di mana ada perubahan. Nah, di sini ada pemukiman baru. Kita langsung edit. PM. Lanjut. Ini diolah. Ada pemukiman baru, sambung ke PM. Kemudian ini sudah jadi savana. Savana jadi pertanian maksudnya. Nah, ini rawa. Rawanya sudah hilang kawan-kawan. Gimana ceritanya rawanya hilang ya? Nah, ini ada PM maksudnya, pemukiman baru. Lanjut. Mana ada PM yang baru? Oke, sepertinya udah habis. Sini ada PM. Waduh, maaf, tadi belum di solve. Jadi ini RW rawa jadi PT. Undo. Nah, itu si RW di solve dulu. Nah, itu baru ini digabung. Kemudian ini baru dibeginikan. Ini rawanya juga ditimbun. Jadi tanah terbuka. Oke, sudah jadi T. Oh, ini banyak pembangunan nih. Sini. Oke, sudah deal. Kita rapikan atributnya. Dan kita hitung luas. Lanjut, kita copy hutan mangrove primer 2017. Lahan terbangun, perkebunan,
pertanian, kemudian rawa, savana, tanah terbuka. Oke, luasnya ketemu. Kita lanjut lagi ke 2018. 2018 kita ekspor, kita duplikat, yes, kemudian ini dihapus. Oke, kita langsung amati lagi dimana ada perubahan. Nah, di sini ada kelihatan satu. Langsung kita eksekusi, explode dulu. Kecil. Nah, itu. Lanjut. Ini juga ada. Ini tanah terbukanya semakin luas. Ini juga. Ini ada air sekarang. Oke, ini ada air. Jadi di 2018 ada tutupan lahan baru, air. Dan air, kemudian kita tambah juga di sini. nol. Lanjut. Nah, ini sudah tidak RW lagi. Ini sudah jadi tanah terbuka yang ini. Ini T sudah jadi tanah terbuka. Lanjut. Oke, lanjut kawan-kawan. Nah, ini tanah terbukanya bertambah luas.
menjadi tanah terbuka. Oke, sudah oke sepertinya. VPN, lanjut rapikan atribut, stop editing, kemudian hitung luas. Kita copy badan air 2018. Mangrove primer, lahan terbangun, perkebunan, pertanian, rawa, savana, tanah terbuka. Ini luasnya nggak ketemu, coba kita ulangi lagi. 8,53. Oke teman-teman, jadi ini ada selisih sedikit. Saya yakin ini pasti ada salah, tapi saya nggak tahu salahnya di mana. Coba kita kurang 0,38 hektar lagi. 0,38 hektar di mana ya? Oke, coba kita skip dulu ya. Kita lanjut ke 2019. Mungkin nanti bakal ketemu. Ibu 19. Oke, lanjut 2019. Nah, ini udah di ini terbuka.
Lanjut. Ini udah ditimbun juga. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini juga udah ditimbun. Oke, kita stop editing. Sini ada pembangunan satu pemukiman. Kita rapikan atribut. Stop editing. Kita calculate 2019. Oke, kita copy. Badan air 2016. Mangrove trimmer. Lahan terbangun. Tadi badan air ya. Badan air. Ini lahan terbangun. Perkebunan. Pertanian. Rawa. Savana padang rumput. Kemudian tanah terbuka. Jadi tadi saya nggak tahu ya di mana teman-teman. Jadi dari 2018 tadi ada kekurangan. Ketika mengedit, mungkin itu ada yang kehapus sama saya sedikit. Tapi saya nggak tahu di mana posisinya. Itu berarti ada gap. Coba saya beginikan, coba cari ya. Oke, jadi nggak ada, kayaknya nggak ada. Jadi oke, kita lanjut dulu. Semuanya aman sih. Kita lanjut ke 2020.
kita amati gimana letak perubahan lahannya. Sini ada penambahan bangunan, ada penambahan bangunan. Sini juga ada. Kemudian sini juga ada. Sini juga. Sini juga ada penambahan. Oke, nah ini juga ada tambahan bangunan nih. Oke, lanjut. Sepertinya di 2020 ini ada pembangunan besar-besaran, lebih banyak ini. Bangunan bertambah. Nah, di sini RW-nya udah nggak ada. Ini juga di tanah terbuka. Nah, di sini juga export dulu. Kita gabung ke tanah terbuka. Dan baru kita lakukan cut polygon. Ini juga ada pemukiman baru. Oke, ini juga ada. Yang ini lapangan ya kayaknya. Biar aja. Lanjut. Nah, ini ada bangunan baru lagi nih, besar. Nah, ini rawanya juga tergerus, semakin tergerus. Masuk ke PM. Oke, sepertinya udah nih teman-teman ya. Kita diburu waktu. Kameranya udah hampir habis lagi baterainya. Oke, kita langsung rapikan atribut. Stop editing.
2020. Badan air. Oh, pantesan teman-teman. Jadi ini tadi pantesan ini kurang. Ternyata ini, nah ini kurang digeser tabelnya. Tuh. Ini juga nih. Tuh. Kita udah pusing nyari taunya kenapa, taunya jadi di masalah rumus tabelnya doang ternyata. Lanjut. Tan mangrove primer. Lahan terbangun. Perkebunan. Pertanian. Rawa, kemudian savana, tanah terbuka. Oke, pas lagi ya, jumlah akhirnya pas tanpa kurang koma satupun. Oke, lanjut, kita lanjut di 2021. Jadi kita duplikat lagi untuk 2021. Oke. 2020-2021 sepertinya tidak banyak perubahan. Ini ada pemukiman baru. Oke, itu saja teman-teman ya, nggak banyak perubahan. Kemudian ya hanya itu saja. Oke, kita stop, langsung kalkulat geometri. Ini kita copy mangrove primer 2021, kemudian tanah terbuka 2021, lahan terbangun 2021, perkebunan 2021, pertanian 2021, badan air 2021, savana 2021, rawa 2021. Oke, nah oke teman-teman, jadi tutupan lahannya udah jadi semua. Nah begini. Ya, bisa kelihatan ya, ada banyak perubahan dari 2011 ke 2021. Nah, bisa teman-teman lihat tuh, ada banyak pembangunan perumahan baru. Nah itu. Nah kemudian di sini kita akan membuat tabel diagram. Nah ini caranya gampang, tinggal kita blok aja seperti ini, kemudian insert, kita save dulu, kemudian pilih recommended charts, karena ini kalau pakai yang charts yang lingkaran nggak bisa. Coba begini.
lahan terbangun. Coba kita ulangi teman-teman. Begini, kemudian insert. Kurang bagus, coba kita ganti yang lain. Lebih kurang seperti ini teman-teman ya. Charge-nya. Kita save. Ini tinggal diganti-ganti aja warnanya. Kemudian coba kita cek. Nah, di sini bisa kelihatan di sini tanah terbuka. Oleh dari sini tanah terbuka di 23,12 hektar di sini. Kemudian ada penambahan sedikit. Kemudian kembali ke semula, kemudian naik di tahun 2016. Tanah terbuka menjadi 24,17 hektar, kemudian naik dan ada kenaikan signifikan di 2018 menjadi 27,48 hektar. Kemudian hingga di ATH-nya di 2021 akhir menjadi 28,69 hektar. Nah, kemudian kenapa dia bisa naik? Nah, ini bisa kita lihat yang turun itu adalah rawa. Nah, keberadaan rawa tadinya 22,26 hektar di sini. Kemudian turun setiap tahunnya turun karena ditimbun untuk menjadi pengembangan menjadi perumahan, kemudian turun hingga akhirnya tinggal 13,19 hektar. Kemudian juga perkebunan juga berkurang. Perkebunan areal tanaman kelapa dari yang tadinya di 2011 perkebunan di 12,96 hektar, kemudian di 2021 tinggal 11,75 hektar. Kemudian di sini juga ada yang bertambah. Ini lahan terbangun jelas bertambah ya. Dari yang tadinya 2,62 hektar dari keseluruhan AOI, kemudian menjadi 6,12 hektar areal terbangun atau pemukiman.
Kemudian tanah terbuka bertambah, areal pemukiman bertambah. Nah, areal tanah terbuka ini bertambah berbanding lurus dengan lahan terbangun. Kemudian ada badan air bertambah, itu tadi ada yang bikin kolam ya sepertinya. Oke. Kemudian ada apa lagi ya? Perkebunan berkurang sedikit, pertanian, rawa, mangrove. Jadi mangrove teman-teman utuh. Mangrove ini utuh dari atas sampai bawah. Saya belum cek, kemungkinan mungkin itu hutan mangrove primer ini masuk ke dalam kawasan hutan negara. Jadi kawasan hutan negara itu apabila ditebang, dihancurkan itu maka melanggar undang-undang. Jadi masyarakat sana patuh dengan peraturan yang ada. Jadi mangrove-nya tidak mereka ganggu. Tanaman mangrove-nya utuh dari 2011 sampai 2021 itu tidak ada perubahan sedikit pun untuk luasan tegakan mangrove-nya. Oke. Mungkin sekian dulu ya teman-teman. Tutorial cara melakukan klasifikasi tutupan lahan time series berdasarkan citra satelit resolusi tinggi dan resolusi sangat tinggi selama 12 tahun. Lakukannya per tahun. Kemudian kita bisa mendapatkan data tabulasi yang seperti ini. Kemudian data-data ini bisa kita gunakan untuk berbagai macam keperluan, kepentingan. Kemudian juga masing-masing peta citranya, peta per tahunnya juga bisa disajikan dalam bentuk peta layout. Oke, mungkin barangkali sekian dulu tutorial dari saya. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay creative and see you.